Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang KKN BMC Kabupaten Rembang bersama UNES untuk melawan COVID-19 pada tahun 2020. Nah, kali ini lebih tepatnya saya akan membagikan informasi tentang panduan penggunaan Inaris untuk mengetahui resiko COVID-19 di daerah kita masing-masing. Sebelumnya, kalian boleh memfollow Instagram saya, yakni KKN BMC Desa Bebedan. Di sana nanti saya akan mengupload beberapa program kerja saya mengenai KKN BMC. Jadi jangan lupa di-follow ya. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membahas panduan penggunaan Inaris untuk mengetahui resiko COVID-19. Nah, sebelumnya kalian harus tahu nih apa sih itu Inaris. Nah, Inaris sendiri adalah suatu aplikasi untuk mengetahui bahaya kebencanaan yang ada di sekitar kita, serta upaya yang dapat kita lakukan secara mandiri. Nah, aplikasi ini menggunakan hasil kajian yang dibangun oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama kementerian atau lembaga terkait serta dukungan organisasi kebencanaan yang ada di Indonesia. Salah satu fungsi Inaris adalah digunakan untuk mengetahui resiko COVID-19. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengetahui resiko COVID dengan aplikasi ini? Kalian bisa simak ya penjelasannya. Oke, jadi yang pertama, kalian bisa mendownload terlebih dahulu aplikasinya di Play Store atau di iOS. Jadi kalian bisa mendownload Inaris Personal yang gambarnya seperti tertelar di layar ya. Kemudian yang kedua, halaman muka akan langsung merujuk pada lokasi tempat kita berada atau gunakan kolom pencarian untuk menemukan lokasi tempat tinggal. Jadi kalian dapat menggunakan kolom pencarian untuk mengetahui lokasi tempat tinggal. Misalnya seumpama Mas Aan tinggal di Rembang, nanti akan otomatis ketika kalian mengetik Rembang akan otomatis menuju ke Rembang di mana Mas Aan tinggal. Kemudian yang ketiga, pilih layer bahaya COVID-19 untuk melihat zona bahaya. Nah, warnanya adalah biru pada pojok kiri bawah ya, seperti tertera di gambar. Kalian bisa klik itu. Selanjutnya, ada tulisan info bahaya, seperti ini. Jadi, pilih info bahaya untuk mengetahui tingkat resikonya. Jadi, kalian bisa klik info bahaya itu untuk mengetahui tingkat resiko COVID-19 yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, pilih kelas bahaya COVID-19. Ini tinggal diklik saja ya. Lalu kalian bisa pahami dan ikuti saran mitigasinya. Nanti akan ada tulisan daerah tersebut resikonya tinggi, sedang, atau rendah. Jadi kalian ikuti saja saran mitigasi di aplikasi tersebut. Jadi nanti akan keluar otomatis. Nah, seperti ini, nomor 6. Kalian bisa pahami dan ikuti saran mitigasinya. Nah, di situ kan Anda saat ini sedang berada pada wilayah dengan resiko tinggi. Nah, nanti akan ada saran mitigasi, yakni tidak keluar rumah dan pergi ke tempat keramaian, jangan berjabat tangan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, oh ya teman-teman, di Inaris ini ada 3 penilaian yang harus diisi. Yang pertama, penilaian personal atau mandiri, kemudian yang kedua, penilaian keluarga, dan yang ketiga, penilaian desa atau kelurahan, atau penilaian mandiri resiko desa atau kelurahan. Untuk caranya sama saja. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penilaian mandiri resiko desa atau kelurahan. Untuk yang personal dan keluarga, caranya sama dengan
cara penilaian mandiri resiko desa atau kelurahan. Untuk caranya yang pertama, pilih ikon Destana atau Desa Tangguh Bencana untuk penilaian mandiri. Jadi kalian klik ikon Destana ya, seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, pilih mulai penilaian. Kemudian kalian bisa memilih atau mengklik mulai penilaian. Kemudian nanti kalian akan disuruh untuk mengisi penilaian. Nah, kalian bisa melengkapi form biodata, relawan COVID-19, sosialisasi dan edukasi, pencegahan penyebaran COVID-19, dan penanganan COVID-19. Seperti berikut. Ini bentuknya seperti kuesioner ya teman-teman. Jadi kalian diminta untuk menjawab iya atau tidak. Jadi cepat sekali ya. Oh iya teman-teman, data yang kalian isi ini dijamin kerahasiaannya ya. Jadi tidak akan tersebar luas. Saat kalian mengisi data, identitas kalian juga pasti akan terjaga. Jadi jangan khawatir. Nah, setelah kalian mengisi semua itu, selanjutnya pilih save untuk mengakhiri. Selanjutnya akan muncul status kalian. Lalu pahami dan ikuti saran mitigasinya. Nah, di sini di layar tertera statusnya adalah resiko rendah. Kemudian ada saran mitigasi untuk Anda, yakni gunakan masker dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga bisa mengklik rumah sakit rujukan terdekat atau rumah sakit terdekat untuk mengetahui list rumah sakit terdekat dengan tempat Anda tinggal. Nah, akan muncul list-listan rumah sakit. Saya berada di Rembang misalnya, maka rumah sakit terdekat dengan saya adalah Rumah Sakit Dr. Sutrisno dan lainnya. Kemudian, hasil penilaian resiko ini juga dapat kalian lihat di halaman awal, yakni dengan memilih menu COVID-19, kemudian klik penilaian resiko desa. Nah, kemudian kalian klik ID assessment yang ada. Tinggal diklik saja. Nanti akan muncul lokasi tempat kita berada dan sebaran rumah sakit rujukan di sekitarnya. Nah, selanjutnya untuk melihat semua yang telah melakukan penilaian mandiri dalam peta, kalian bisa pilih menu COVID-19, kemudian klik peta responden yang telah melakukan penilaian mandiri. Nanti peta sebaran desa yang telah melakukan penilaian mandiri akan muncul. Kurang lebihnya akan muncul seperti berikut. Jadi seperti itu ya teman-teman panduan dalam penggunaan Inaris untuk mengetahui resiko COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.